Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firmansyah dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dan rekan saya Mas Dika Aliman dari Prodi Teknik Rekayasa Robotika. Kami berasal dari tim Barelang AM63. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian yang ada pada robot Epson T3 kami. Yang pertama yaitu kami memiliki 3 button start, stop, dan emergency. Emergency berfungsi sebagai ketika terjadi error pada robot dan emergency ini ditekan, maka akan terputus arus listrik yang mengalir pada robot. PB Start berfungsi sebagai ketika setelah mengupload program, PB Start ditekan, maka robot akan bergerak. Ketika belum ditekan, maka robot tidak akan bergerak. Dan PB Stop berfungsi sebagai memberhentikan robot di tengah dalam pengujian program. Baiklah, ini adalah bagian belakang robot Skara Epson T3. Nah, yang ini adalah power supply dan yang ini adalah I/O pin. I/O pin itu terbagi menjadi 2, I/O input dan I/O output. Dan di sini juga terdapat kabel emergency untuk memberhentikan robot. Setelah itu di samping itu yang warna merah itu terdapat kabelan buat komputer. Baik, di sini ada tampilan awal dari software Epson RC Plus. Kita klik saja OK untuk tipnya. Lalu kita bisa membuat create new project. Kita beri nama. Klik next. Kemudian kita bisa memilih apakah template-nya pick and place with revision. Namun di sini kita akan ganti project sini. Oke, next. Oke, ini kita bisa membuat koneksi baru. Jadi untuk virtual connection simulasi kita bikin new connection. Kita bikin virtual, kita beri nama percobaan 1 dan next. Next saja. Ini tunggu sebentar. Oke, klik finish jika tidak. Klik finish. Oke, di sini kita perlu melakukan setup. Pertama kita menuju ke setup, lalu ke system configuration, lalu ke controller. Di sini terdapat robot, kita klik, lalu kita add. Kita pilih robot, nama robotnya robot 1 misalnya. Serialnya bebas. Lalu tipenya ini Skara, kemudian joinnya itu 4. Lalu ini kita pilih T3B. Lalu untuk modelnya ya, T3B B401S. Klik OK jika sudah. Oke, sedang restart controller. Kita tunggu sebentar. Lalu kita selanjutnya akan pergi ke simulator, tekan Ctrl F5 atau tekan simulator. View-nya akan seperti ini, jadi robotnya akan. Lalu kita pergi ke robot manager. Di sini kita bisa mematikan motornya, maka akan terlihat indikator seperti ini. Kita motor on. Akan terlihat seperti ini. Lalu pada bagian jog and teach, di sini kita diberikan fungsi untuk menggerakkan robot seperti
menggerakkan join 2, lalu join 3 gitu, lihat. Satu juga. Oke. Lalu pada bagian jog and teach ini kita bisa melakukan define dari motion. Jadi seperti kita ingin menggerakkan robot ke arah sini, kita pilih P0 lalu klik teach. Kita beri label V1. Oke. Oh sorry, tidak bisa seperti itu namanya, jadi kita kasih point 1. Oke. Lalu di sini kita bisa melakukan setup homing. Jadi kita homingin dulu. Jadi default home-nya adalah seperti ini. Kita ke control panel, kita klik home, kemudian execute. Oh, sepertinya pulse buat home define-nya itu tidak define, jadi kita perlu balikin menggunakan teach. Ya seperti ini, lalu kita balik ke home config, kemudian current position, terus apply, maka home-nya akan terset di point ini. Jika kita gerakin kembali, kita ke atas lagi, ke jog and teach, dan kita gerakan contoh seperti ini join, lalu ke bagian control panel, kita klik home, maka dia akan ke home, ke initial position. Oke, lalu saya akan menjelaskan beberapa fitur juga. Ini tadi kita sudah melakukan set pada poin 1. Sini kita bisa mencoba beberapa command move, diantaranya adalah go. Jadi kita bisa mencobanya, maka robot akan bergerak ke poin go. Terus kita bisa mencoba menambah poin lagi. Sini saya akan menggerakkan lagi ya. Dan kita teach, jangan sampai salah ya, kita akan men-teach poin P1 ya, ingat jangan tukar dari P0. Teach dan klik yes, lalu kita beri label points 2. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan execute motion kembali, seperti kita contoh command jump. Kita execute. Jadi perbedaan antara command go sama command jump, sebelum dia gerak itu kita menggerakkan tool ke atas terlebih dahulu. Seperti ini kita contoh ke move sama dengan kayak go geraknya. Itu current target position. Kita pakai go saja. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa membuat, kita save dulu poin tadi. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan programming pada robot ini menggunakan simulator. Pertama kita akan menghidupkan motor terlebih dahulu.
kita berikan speed pada robot, lalu akselerasi kita berikan 100, lalu akselerasi linear. Di sini pada command programming terdapat file, terdapat command do. Jadi kita akan melakukan looping pada command tersebut. Pertama kita akan membuat function terlebih dahulu. Jadi kalau mau buat function kita ketik function, kemudian namanya oke, lalu kita akan pergi ke go ke position 1.1, kita beri weight, oke, lalu kita bisa membuat function lagi. Kita menggunakan function jump. Kita pergi ke poin 2, kita wait selama 61, lalu kita bisa memanggil function tersebut di dalam loop. Untuk pos 1, oke, kita save terlebih dahulu. Lalu untuk merunningnya kita bisa klik F5. Command ini running, start. Maka robot akan bergerak ke poin yang kita set tadi. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana kita jika ingin kita membaca state pada I/O? Oke, kita bisa stop dulu. Oke, kita pergi ke I/O monitor. Di sini adalah state I/O dari robot. Kita bisa menambahkan di sini, namun kita hanya menggunakan state dari tombol start. Jadi ini untuk bagian input, ini untuk bagian output. Itu bagaimana kita membaca state ini? Kita bisa menggunakan if statement. Jadi if, lalu switch SW ini untuk membaca state dari input. Kita klik tadi IO nya itu nomor 0. Kita bisa switch 0. Switch 0 sama dengan 1. Di switch 0 saja, kemudian kita tulis then, maka kita akan jalanin robot. Oke, seperti ini. Kita save lagi. Lalu start. Nah, robot tidak akan bergerak karena membutuhkan state dari tombol start. Jadi kita tekan. Oke, robot bergerak. Oke.
Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.